Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Imatul Hidayah dari jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Tulungagung. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas magang 1. Nah, mata pelajaran yang saya bawakan yaitu sejarah kebudayaan Islam. Nah, di sini saya mengambil materi tentang sejarah berdirinya Abbasiyah. Pertama tadi adalah runtuhnya dinasti Umayyah. Oke, baik, saya akan menjelaskan mengenai keruntuhan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berjaya kurang lebih 90 tahun. Atau 661 sampai 750 Masehi. Namun pada akhirnya dinasti Umayyah mengalami masa kemunduran dengan ditandai melemahnya sistem politik dan pemerintahan. Di samping itu, banyak munculnya berbagai tekanan dari luar berupa pemberontakan. Kekhalifahan Bani Umayyah sangat lemah dan tidak bisa mengendalikan pemerintahan dan keamanan, terutama setelah pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Di kalangan keluarga khalifah, sering terjadi pertikaian, misalnya yang dilatar belakangi oleh perebutan kekuasaan untuk menduduki jabatan khalifah. Ada beberapa peristiwa yang mendorong kemunduran Bani Umayyah. Yang pertama, ada figur pewaris kekhalifahan yang lemah. Sepeninggalan Hisham, tidak ada lagi khalifah yang kuat, yang mampu memperkuat pemerintahan serta menjaga keutuhan dan kewibawaan negara. Yang kedua, tidak adanya ketentuan tata cara pengangkatan khalifah. Nah, apa yang terjadi jika tidak ada ketentuan tata cara pengangkatan khalifah? Akibatnya terjadi perebutan kekuasaan di kalangan anggota keluarga Umayyah. Yang ketiga, pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus yang merupakan bekas ibu kota kerajaan Bizantium. Gaya hidup mewah bangsawan Bizantium dianggap telah mempengaruhi dan ditiru oleh dinasti Umayyah. Yang keempat, para ulama merasa kecewa terhadap para penguasa. Mengapa? Karena mereka dipandang tidak memiliki integritas keagamaan dan politik yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima, adanya pertentangan yang sudah lama terjadi antara suku Arab Utara disebut Arab Quraisy atau Mudariyah yang menempati Irak dengan Arab Selatan disebut Yamani atau Himyariyah yang mendiami wilayah Suriah yang mencapai puncaknya. Hal tersebut karena para khalifah berpihak kepada suku Arab Yamani. Yang keenam, ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab, yakni pendatang baru dari bangsa-bangsa yang dikalahkan atau yang disebut Mawali. Mereka bersama-sama bangsa Arab mengalami beratnya peperangan, tetapi diperlakukan sebagai masyarakat kelas 2. Golongan non-Arab, terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali menggambarkan inferioritas, ditambah lagi dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Yang ketujuh, latar belakang terbentuknya Daulah Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik politik yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sisa-sisa kaum Syiah atau pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi. Penumpasan terhadap gerakan tersebut banyak menyedot kekuatan pemerintah. Yang kedelapan, penyebab langsung tergulingnya Daulah Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib
Nah, gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hasyim, golongan Syiah, dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Kemudian, poin yang kedua mengenai proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Setelah keruntuhan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi, menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Khalifah pertama adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, mengapa dinamakan dinasti Abbasiyah? Karena para pendirinya adalah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentan waktu yang panjang, yaitu tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dinasti Umayyah telah berhasil membawa kejayaan dunia Islam mulai dari Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Afrika Utara hingga ke Eropa. Nah, sementara itu, dunia Islam juga mengalami masa-masa kejayaan di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah, terutama dalam bidang peradaban dan kebudayaan Islam, sehingga kota Baghdad dikenal sebagai pusat peradaban dunia. Nah, di sini ada proses pembentukan dinasti Abbasiyah. Upaya mengalahkan dinasti Umayyah dilatar belakangi pemikiran tentang siapa yang berhak memimpin setelah Rasulullah meninggal. Bani Hasyim atau kaum Alawiyun sebagai keturunan Rasulullah pernah mengemukakan hal tersebut. Terdapat 3 kota utama yang menjadi pusat kegiatan untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu kota Al-Humayyah sebagai pusat perencanaan, kota Kufah sebagai kota penghubung, dan kota Khurasan sebagai kota gerakan langsung atau lapangan. Nah, apa yang dilakukan keluarga Abbas? Para keluarga Abbas melakukan berbagai strategi dan persiapan di ketiga tersebut. Salah satunya dengan mempropaganda bahwa orang-orang Abbasiyah lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam. Nah, mereka adalah keturunan Bani Hasyim yang nasabahnya lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Pemimpin gerakan ini adalah Imam Muhammad bin Ali, salah seorang keluarga Abbasiyah yang tinggal di Humaimah. Muhammad bin Ali tidak menonjolkan nama Bani Abbasiyah, melainkan menggunakan nama Bani Hasyim. Untuk apa? Untuk menghindari perpecahan dengan kelompok Syiah. Nah, strateginya itu berhasil menggabungkan berbagai kekuatan, terutama antara pendukung fanatik Ali bin Abi Thalib dengan kelompok lain. Untuk melakukan berbagai propaganda, diangkatlah 12 propagandis yang tersebar di berbagai wilayah, seperti di Khurasan, Kufah, Irak, dan Makkah. Di antara propagandis yang terkenal adalah Abu Muslim Al-Khurasani, seorang tokoh masyarakat di Khurasan yang merasa dirugikan selama masa dinasti Umayyah. Nah, dengan berbagai strategi tersebut, akhirnya dinasti Umayyah mengalami kekalahan total dalam pertempuran. Khalifah Marwan II bersama 120.000 tentaranya yang berusaha bertahan dengan menyeberangi sungai Tigris menuju Zabhulu atau Zab Besar berhasil dikalahkan oleh gerakan kelompok Bani Hasyim. Khalifah Marwan II tewas dalam pertempuran di Busir atau wilayah Al-Fayyum tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Kematian Khalifah Marwan II menjadi akhir dari runtuhnya dinasti Umayyah, sekaligus menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Abul Abbas As-Saffah
merupakan khalifah pertamanya. Sedangkan pusat kekuasaan awalnya ditempatkan di Kufah. Selanjutnya poin terakhir tentang silsilah khalifah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah selama 5,5 abad berkuasa. Nah, menurut para sejarawan, masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama masa Abbasiyah I, yaitu semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai wafatnya Khalifah Al-Wastik 232 Hijriah atau 847 Masehi. Nah, periode ini sering disebut pengaruh Persia pertama. Yang kedua, masa Abbasiyah II, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwayyah di Baghdad tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi. Nah, masa Abbasiyah II ini disebut masa pengaruh Turki pertama. Yang ketiga, masa Abbasiyah III, yaitu dari berdirinya Daulah Buwayyah tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Nah, periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Yang keempat, masa Abbasiyah IV, yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Nah, periode ini disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Sekian itu tadi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.